Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Dua hari ini kita dibikin tercengang. Bukan apa-apa. Isu klasik menggurita dan sangat menyesakkan dada. Apa itu? Korupsi atau indikasi korupsi yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2014-2019 yang ditengarai sampai hari ini adalah aktornya adalah staf ahli atau tenaga ahli menteri. Kita ketahui bersama menteri pada waktu itu yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pak Nadiem Makarim. Beliau itu menurut saya tokoh muda yang sukses, mungkin hartanya juga sudah banyak karena dia adalah bos Gojek. Jadi kalau kita sering naik ojek online dan itu asli produk Indonesia, ya Gojek itu yang dimiliki oleh Pak atau didirikan oleh Pak Nadiem Makarim. Berapa triliun? Mencapai 10 triliun kurang lebih dalam hal pengadaan laptop atau notebook atau apa itu. Kita semua tentu sangat terkejut dan kaget. Kenapa? Karena harapan kita, ya setidaknya lembaga-lembaga yang terkait dengan aspek moral itu lebih berhati-hati dan lebih bisa menjaga institusinya, tapi ternyata tidak juga. Nah, salah satu hal yang paling mendasar dari problematika kehidupan kita adalah korupsi. Ya Allah, korupsi, kalau saya lihat data dari teman-teman ICW, korupsi periode pertengahan tahun 2004 sampai sekarang saja itu sudah hampir 1000 triliun. Dari mulai pertambangan yang melibatkan suaminya artis siapa itu, Muiz itu 300 triliun, Pertamina yang 200 triliun kurang lebih, dan lain-lain itu hampir 1000 triliun. Bayangkan kurun waktu belum 1 tahun korupsi yang diungkap itu sudah 1000 triliun. Mari kita bersama-sama berpikir realistis, sehat gitu. Coba 1000 triliun ini kalau tidak dikorupsi itu sudah bisa menambah APBN kita yang hari ini 3000 triliun, bisa sekian ribu triliun lagi. Ya Allah, apa sebenarnya penyebab korupsi? Ya karena kerakusan kita saja sebenarnya. Manusia ini rakus. Ya Allah, ada sekian banyak orang susah makan, susah bayar sekolah. Ini korupsi pol-polan. Belum lagi penegak hukum yang seenak-enaknya memutuskan hukum tanpa memperlihatkan aspek keadilan. Sehingga orang-orang model Muiz yang terlibat korupsi ratusan triliun hanya divonis 3 tahun. Untung ada PK, untung ada banding yang akhirnya 20 triliun 20 tahun. Itu juga nanti dikurang lagi. Dan yang paling menyedihkan lagi, uangnya disuruh kembalikan juga tidak seberapa dengan uang yang mungkin sudah diambil. Maka saya sangat setuju undang-undang perampasan aset itu segera disahkan deh. Supaya apa? Supaya korupsi ini betul-betul menjadi efek jera. Kenapa? Karena mereka dijadikan orang miskin, susah hidup, biar merasakan betapa susahnya, betapa tersiksanya orang menahan lapar ketika malam karena kurang makan sorenya. Ya Allah,
Ini koruptor dihukum 3-4 tahun, 10 tahun, di penjaranya juga masih foya-foya, pulang masih kaya raya, ya Allah. Jadi Pak Prabowo, saya berharap ketegasanmu hari ini yang tanpa kompromi itu betul-betul bisa kami rasakan secepatnya, sebagaimana Deddy Mulyadi bisa membuat satu program yang meskipun tidak populis tapi bikin efek yang luar biasa. Anak-anak nakal meskipun kontroversi tapi kan hasilnya baik. Sungai yang lama menjadi penyebab banjir dikeruk, efeknya baik. Dana hibah yang tidak transparan dibongkar, efeknya jadi lebih baik. Jadi kita berharap Pak Prabowo, ayo, tuntutan kita undang-undang perampasan aset segera disahkan, segera dibahas di DPR, sehingga siapapun yang terjerat korupsi untuk memperkaya diri sendiri harus segera dimiskinkan. Sangat ironi ketika tukang ayam, tukang nyolong ayam atau pencuri ayam ditelanjangi, diarak, bahkan sampai mati hanya untuk memperjuangkan anak kecilnya tidak makan. Anak nyolong pisang diarak dan lain-lain. Tapi mereka yang nyolong ribuan triliun Anda masih biarkan, itu sungguh terlalu menurut saya. Pak Prabowo, sekali lagi, korupsi ini adalah penyakit kita, baik dari sisi agama, dari sisi norma. Tidak ada yang membenarkan korupsi, semua ancamannya adalah neraka. Korupsi dihilangkan, maka sejahtera akan segera kita bisa dapatkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.